Kalau wingi ditamoni kiai-kiai, kata kiai-kiai Rembang sing sowan kula tanya. Gus, Islam di Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, wah Islam Indonesia yang terbaik di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya ra jelas itu patokan cekak nganggo pacan minim nggo rukun ning masjid damai. Lah cara wong Timur Tengah janggal, pakaiane ra Islam kok ora masjid. Engko ning masjid lagi 3 rukuwe bar kok dicoplok meneh patokan cekak lah sing cah lanang kiyaine tak ustaze ora keberatan ben ngono. Anggap ae semandang. Mergo nang kiai ini ditakoki, gitu kok dak kamu tegur itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat si apik toh. Yang penting kancane ora keterucut di apik awake lah itu keterucut. Itu asline. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok dulu. Itu tradisi terbaik Islam gitu. Soalnya rata cocok PKB kayak partai D, rata cocok P3 kayak partai D, rata cocok pondok induk kayak pondok D, rata cocok jamaah atau apa kayak jamaah D. Jadi variannya itu ringan kan. Dan itu melahirkan berkah, akhirnya ono tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga bunuh. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Tapi semenjak ngaji ini sampai anak kantor bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina bahkan sampai teng Samarkandi, Tashkent, teng Bukhara, Azerbaijan, Tajikistan itu dulu itu barokahnya konflik semua. Bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di Demak Bintoro Mapan kemudian mulai pangeran-pangeran kemudian menyebar. Ada yang moh nenggone keraton jadi resi, ana sing dadi ulama, ana sing dadi pangeran di kampung-kampung. Makanya kayak Diponegoro sejarahnya dia bikin gerakan. Kemudian perilaku hidupnya tindaknya gue nulis takrib. Makanya terus yang dikenang beliau punya tulisan tangan apa? Takrib. Nah, mungkin dia nyaman yang keraton, nak malah yang Taman Sari. Jadi orang hikmahnya minggat terus jadi ulama. Itu memang itu sudah hikmahnya Tuhan. Bagi kalau terpakai, nah ini guyon ini sing bakat sing ekstrim. Kembali lagi. Lah kenapa orang-orang khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati haudur Rasul, ya mendekati haudur Rasul, pas diundang Nabi mau masuk haud, dielingno pengiran mat innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Tidak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlil tidak mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama. Mulane kula nyuwun teng pengajian niki, apapun kondisi kita, wis akeh ra cocok mbek wong liya wis ra. Pokoke jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Misal kira cocok wong nganti sudul langit asal ijek Islam utawa kafir dini utawa kafir sing gak harfi wong ra jelas. Misale kula gudeng wong piye wis pateni ya, ora usah dipateni ya mati dhewe. Pokoknya hindari hak mudima, sesuatu yang berbau menghalalkan darah harus napa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama napa? Agama. Lah sampeyan ada nonton TV ini. Rompak-rompak Somalia ku nang masjidnya mewah-mewah mergo kampung Islam. Mergo ngerompakku jenazah digo revolusi gawe negara napa? Mari ora kempro-kemproan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Islam. Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok, misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engkau cara terminologi dunia mengatakan itu bojone wong, cara agama kadang diarani aman. Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang yang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istihad. Enggak tuh, sekali diarani ghanimah, makanya wong liya oleh dijaluk, enggak masalah. Paham ya? Jika mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko emas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu
keyakinan nganggep ngono iku goni. Ngeri. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat repot. Ana kerusuhan Mei terus anggap kerusuhan. Itu kan repot. Makanya nggih kula setuju model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kula nganti mati mboten seneng Islam sing aneh-aneh, sing ekstrem. Anu kula salat sunat yo rapati, apa kula seneng Islam sing umum, pokoke Islam minimalis. Kula nganti mati seneng. Kula nek ada bojo kula, aku ora seneng kok, misale mlebu swarga perkara kakean salat sunat ora seneng. Selain kesel yo repot. Aku ben mlebu swarga iku mergo pangeran niku bahasa Islame kok sederhana, iku apik kok jaga stabilitas. Gak jaga apa? Stabilitas. Kok repot. Marudin rahmat Allah Jembar mlebu swarga kok syaratnya kok repot. Nah, kadung rahmat Jembar mlebu swarga sing syaratnya mini. Karena kulon tak jadi punya hitung-hitungan sejarah, semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusus. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini sing disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi koyo nopo misalnya jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Sampai kita akan ngalami tuh, misalnya Pak Guyuban Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta. Terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok ngapain dibiarkan? Toh tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa disilahin. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita bangun negeri. Saya tuh sering loh konsultasi sama orang-orang begitu, saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama. Misalnya kita bunuh si A, sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan, atau tidak mendesak, apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan enggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman, ada depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu udah perang, udah bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkong kok patahin. Ada tunggal, mun depan kira wani. Perang itu kan ada depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang, bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh. Ya, tapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Misalnya wong pas ngaji ini dibom, ono wong pas kongkong ini gini warung nopo, itu kan sepihak tuh. Nah perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh, gitu. Dia membunuh beda dengan perang, paham? Itu beda sekali. Nah kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair. Enggak ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca pas sholat dikira rawani, ngenteni pas sujud. Kan nemen oleh nyolong tuh. Gitu kita riwayat pas nopo. Itu kan betapa ada gentleman-nya, enggak kesatria. Sholat sinala yubir mata ini musuhnya pas perang loro tiba ditabak nose. Engko nek semari perang tanding bener. Saking kesatriane kan. Dia tuh cerita-cerita lah. Dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh, enggak diteruskan bunuh kan. Karena tidak kesatria yang punya pedang melawan yang tidak punya. Dia tuh. Ini harus jadi sejarah. Nah, orang-orang yang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlil Islam ini yang dimaksud Nabi innahum qad ahdatsu ba'da. Mas wong ngene iku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan. Niki kula maca teng Sarai teng Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kados tahlilan ning kuburan, niku bid'ah ringan. Umpama masalah tenan ya orang nganti mlebu neraka. Bid'ah ringan. Niku kelas ringan. Ini yang di cara-cara bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut. Itu ngeri, ya itu kayak yang dilakukan Khawarij.
Makanya nggih kula wingi ditamoni kiai-kiai kata kiai Rembang sing sowan kula tanya. Gus Islam di Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, wah Islam Indonesia yang terbaik di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya ra jelas itu patokan cekak nganggo pacan minim nggo rukun ning masjid damai. Lah cara wong Timur Tengah janggal, pakaiane ra Islam kok ora masjid. Engko ning masjid lagi 3 rukuwe bar kok dicoplok meneh patokan cekak lah sing tak lanang kiai ini tak ustadze ora keberatan ben ngono. Anggap ae semandang. Mergo nang kiai ini ditakoki, gitu kok dak kamu tegur itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat, si apik toh. Yang penting kancane orang keterucut si apik awake lah itu keterucut. Itu aslinya. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok dulu. Itu tradisi terbaik Islam. Soalnya rata cocok PKB kayak partai D, rata cocok P3 kayak partai D, rata cocok pondok induk kayak pondok. Ora cocok jamaah atau reko apa ya gawe jamaah. Jadi variannya itu ringan kan. Dan itu melahirkan berkah, akhirnya ono tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga bunuh. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Islam Indonesia kok. Nanti kalau ngerti kandang ini yang Gus wonten kiai boten cocok jenengan. Nah wong Indonesia to nggih wah cocok ya. Paling gremeng tok. Dadi lek ra cocok wong Kurdi. Nggih to utawa Muhammad. Itu ngeri. Yasir Arafat itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya Yasir Arafat. Ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin. Dalam banyak hal mungkin kita cocok. Tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang gremeng ini. Daripada ada diudur, gremeng rapopo. Teman-teman gak mati? Tidak apa-apa. Kalau mau catat sarah-sarah ngobrol. Semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai, dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin itu Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian, ya dituruti sama Nabi sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Medina ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumpahan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi wakhrijuhum mimman haitsu akhrajukum. Makanya waqatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatilun. Maf'ul bihnya jelas, perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan, perangi orang kafir itu tidak ada. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berhadapan-hadapan, bukan bunuh nilep. Itu beda sekali kan bunuh musuhnya pas turu dipateni, pas sujud kok sisi Ali. Jadi adik kan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus, ya Ali tak ada cocok kamu ayo perang tanding apik, gentle. Kayak Ali rata cocok Amr bin As tidak perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah, rata cocok Ali tidak perang tanding. Mergo Amr bin As ngerti Ali senengane perang. Tapi Ali kan di pengapesan disebut karoma wa wajah itu jadi ini mereka rata roh aurat. Kamane rata roh auratnya wong dia. Bareng Amr bin As kalah terus udah melayu Ali. Ya nanti tahu kok tenang kok orang.
Tapi dari kocok pulau kurang ajar, wah berarti nggak terroh. Lah ini kok pelani bergo roh Abdul Wadud dari tahu roh. Berarti tetap tahu roh. Melaju bergo dari roh, berarti ya tahu roh. Tetap tahu roh, setelah itu arah roh. Maaf ya udah kurang ajar. Nggak sampean biar tahu kenapa. Ini kan biar sampean tahu kenapa orang-orang soleh sudah dekat sama Khaudur Rasul. Ini kan sudah dekat, sudah sampai ke Khaudur, tapi sama Nabi mau ditarik. Ayo ikut masuk. Terus sama Allah dicegah, jangan boleh ikut. Karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu, Mas. Itu tragedi itu dimulai setelah kabudutnya Sayyidina Ali, Amr bin As. Ya, diteruskan kabudutnya Sayyid Husain. Ya, habis itu terus sampai periode Timur Leng. Timur Leng malah lucu meneh. Pidato teng kene sakniki teng Konstantinopel gitu, daerah kawasan Turki, kawasan. Dene uga negara Islam, mantan budak. Mulane ora ana pemimpin sejati kecuali saka keluarga budak tong biasa. Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Mergo mulai dhisik wong priyayi ra pati wani mati, wong kena riwe kicrat-kicrat. Anak mantan wong cilik kena peso ya biasa ditabuhi wong ya napa? Ya, penting nak dadi tokoh. Mergo nekate gak karu. Wong dia filosofinya jelas. Ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana. Sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Islam kan. Untung dekne wis sungkan ambek Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja sing kepengin negara Islam sedunia. Raja dhewe dikirimi surat, angger gak melok afiliasi ning kerajaane dekne diserang. Periode Timur Leng. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, angger ana kerajaan kecil disurati, melok utawa diserang. Nah melok ya terima dadi kadipaten. Nah ra gelem melok di ya Timur Leng ya begitu. Nah, dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid. Karena yang membunuh sinten? Sayyid sinten? Husain. Nah, ini balik yang cerita Syiah. Karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang, ngadepi mana perang, karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat yang kuno, sahabat yang apian, ora dulu mereka orang mereka kuat rakaku. Orang apa? Paham ya? Terus kaum-kaum Khawarij ini karena mereka soleh, ini sudah dekat ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, mat mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Innahum qad ahdatsu napa? Nah, lewat ngaji ini sampai kula kairo nggih. Ahdatsu itu bukan sekedar bid'ah kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Mosok ziarah kubur dihukumi syirik, wong tahlil dihukumi apa? Nak cara kula itu ngukumi syirik itu yang ekstrim lah. Dosa besar yang ekstrim kayak bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kula masih kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga. Mulai cilik di rumah gede-gede gue pateni. Mulai di Nabi Sufyan dia pinter. Nabi Sufyan itu Nabi Sufyan jenenge Hindun. Itu nak kurang ajar pol. Kita ngunyah-ngunyah jantungnya saya sinten. Ini pas ketemu Nabi pas satu Mekah nih. Mas, aku ben Islam damai. Aku mau perang ya. Gue saya impas mas. Aku mateni dalam pirang-pirang, dia mateni balak pirang-pirang. Ini orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu pegangan hidup istilah nurabbi imsifaron wa qataltumuhum kibaron. Lha cilik tak rumah tak timang-timang gede-gede kok pateni. Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbaril kabair karena logikanya kan nurabbi imsifaron wa qataltumuhum napa? Cilik digolekno bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk era oleh. Ora kelar tuku susu direwangi adol beras direwangi utang-utang tong. Gede-gede dipah. Mau perkara ziarah kubur, perkara bidah ngono wae. Iku beno wae. Ndak nganti-nganti patok. Paham ya? Sesat awwe, lha misale
Karep kula nu yo dihukumi sing ringan. Nah, misale ra cocok, misale kelompok Wahabi apa Salafi apa ora cocok ziarah kubur anggap orang kurang kerjaan kan ringan tuh. Hukumi ngono apa abote. Kita dihukumi orang gak jelas kan. Ora ana hukumi ku sirik. Wong kula sering nanti cerita teng kanca kula nu wong alim iso maca Fathul Mu'in niku mara Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Mungkin tapi tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim semua maca kitab di syahadat meneh. Aku lagi gugus urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibatik, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuwangis dibaptis kan maca apa? Mergo dianggap sih. Lah kok tak mau coba tapi gelo. Ayo foto data tuh gelo. Saya mati ra urip. Lari kula nak dihukumi, kula sering takoki tiang-tiang, Gus hukume ngaten. Wingi tangga kula wonten teng Kabundut. Kula akan nyolati teng musala kula nggih. Keluargane teng ngene lha. Mudin situ kang ngurusi jenazah mudin. Sowan Gus. Kula mudine tuwa, sering tak Gus. Senengane ngenterong mati gak gelem mati. Akrab ra kalang kula, sering sowan kula. Niku kancane bapak. Dereng dipanggil kok. Gak usah mati aku lah emor dadi mudin nek mati malah lara. Malah ra ono sing naut kan. Seneng jogi ini kula, mergo bagian talqin tak bagian ndekne kula mboten ate purun talqin. Pertama toko-toko darani wis bae ngene piye. Jadi tak kandhani. Waktu kabur aku, mudin mari nganggur. Tapi kula kan suwen, keluargane kondo. Engko jatah tamu gak mudin. Ini tanggal tenggu, Gus. Wonten tonggo, Gus. Niku nak salat niku madhep ngetan. Sak desa namung setunggal. Mbok aliran kepercayaan bono. Niku cara jenengan sepudi, jek penak mati sakniki pun tuwa. Niku disolati napa mboten. Oh nek jenengan takoki salat ra salat iku jeringan, penting aja takoki sirik ta ora. Ning arep wong akeh lho, Jam. Nggih kata ngomong sing semangat darani sirik nggih kan. Wong aku paling ra semangat darani hukum sirik ambek ra. Sirik. Karena salat kira salat ringan. Sadar ngungkumi ra usah salati, maksudnya ra usah salat kon anak yo bentuk. Karena keekstriman itu memang ya nyun saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik, ini sirik itu. Boleh bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau menghukumi orang. Gendul, fase itu kenapa? Gendul. Jadi arah tatak baik uang, misalnya ada uang tukang zina hukumnya be fase gendul. Misalnya ada uang tukang garang penjahat, dan kayak itu gampang. Uang tukang zina, wah BTS lonte, pokoknya dia mau menghukumi sirik. Akhirnya di istilah wakai, malah ahli sunnah sepakai istilah wakai. Mereka gedari bahasa sirik, gedari bahasa apa? Oh, PSK, oh lonte. Jadi hukumnya apa? Ya lonte orang hukumnya, hukumnya apa? Wong tukang maling penjahat, bajingan. Wong tak jelas itu. Tapi boten. Mau dosa sirik, kamu dosa apa? Padahal lagi hukumi sirik, itu keputusannya Tuhan ekstrim. Mergo inna wa la yaghfiru ayyushraka apa? Taruhane sirik itu dosane ra kena disebut. Lah nek dihukumi liyane sirik kan mlebu wae biru maduna. Lumayan. Lari jawab ngoten. Nah sampean takokane urusan salat cara salat, iku tak jawab gampang. Nek keyakinane sampean sampean ra gelem nyolati ora usah salat. Mboten Gus kula anu jenengan, nek jenengan dimen nyolati kalau nyolati nek boten. Nah kan ringan to. Nah ringan cocok kok. Pokoke aku dadi kiai sing fatwane sing bagian ringan. Aku niku nak teng daerah-daerah saya kadang misalnya sisa-sisa aliran Dharma Gandul, aliran Kejawen, macam-macam atas kuat atau sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak. Dulu itu kayak agama Shinto di Jepang, terus di Iran sendiri ada Asdajirda, ada agama Ahroman Yazdan, itu dulu kan menjadikan matahari itu tolok ukur. Karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia. Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan yang kaumnya, falamaro asam tanapa bazikotan, melawan penuhanan matahari. Nah dalam teori kayak di Jepang, di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral, sehingga dulu itu ukuran sholat itu yang ngadep matahari atau tidak. Ini sejarah, paham ya?
Karena matahari dianggap sentral, dianggap kayak semi Tuhan sentral ini. Sebab itu ngendikane Nabi ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit. Juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Saking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Sampai Nabi ngendikan fa inna huma qarnas syaitan. Fa inna hatatlu qarnas syaitan. Karena sudah mendaging dulu orang ketika periode sebelum Masehi sampai setelah Masehi menganggap matahari itu sumber sinar, sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab, itu malah kan orang Arab itu nak ngitung nganggo srengenge. Iku ketok nak wong Arab yo jahiliyah tenan, jenate syirik tenan. Orang Arab itu kalau darani timur itu kan masyrik. Nak darani kulon mas. Terus nak darani napa mriki budi? Kidul. Kidul iku napa janubi. Napa? Janubi. Sing kiwa napa? Simas. Iku nunjukno nak kemungkinan apa dalam otak orang Arab itu bayangan wong madhep ngetan. Sehingga ukuran itu begitu, masyrik, maghrib, terus ini apa? Mereka mau bayangan wong Arab itu madhep ngalor tong itu jadinya tidak begitu. Kok balen iki. Umpama wong Arab bayangannya madhep ngalor ngeten maksud. Itu kan berarti sini itu kenal Maghrib, sini kenal Maghrib. Tapi orang Arab kan caranya ngukur kan begini. Jika sana punya nama Maghrib, sana punya nama Maghrib. Terus ini itu tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya wong nek ana sebulan madhep ngetan itu. Paham ya belum maksudnya? Artinya mereka menghadap matahari kan? Lah menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Paham ya? Paham ya? Itu sejarah. Jadi nganti bahasa Arab ketok dimulai kok bayangan wong madhep nyetan, ya madhep pinter. Mulane Islam antipati ana salat kok. Wae medune srengenge utawa wae diurupe. Utawa wae srengenge ning tengah. Lho Nabi sing dilawan ku ukuran srengenge kan. Oleh salat pas srengenge metu. Surup ya ora oleh. Pas ning tengah-tengah. Ya. Mane kula seneng kula kepada ulama kok aku sing rapati salat iso. Aku wis semangat duha malah sing apik itu aja mbak setan. Mun kula hitung aku nek kadang-kadang kanca-kanca padha kiye ini tak hitung ngono. Secara syariat napa? Tak hitung. Dasar cocok. Ini pun nunjukno betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral. Jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan sing dewakan matahari itu banyak. Ya, ini bersamaan roh sejarah. Sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu. Zaman Nabi Ibrahim ngoten, falamma ra'asam tabazi wa tangqala hadza rabbi hadza akbar. Ketika era Nabi Muhammad ngaramno salat fil awqat al makruhah, batasannya matahari semua. Alasannya Nabi nopo? Fa innahuma tatlu'u qarnas. Iku bareng ambek selerane setan. Cara iki iku ana manane iku pas setan ngetokno sumune, ngetokno kedikjayaan. Jadi setan memprovokasi manusia. Delok oleh pentingnya matahari. Delok oleh betapa matahari menjadi sentral kehidupan. Delok oleh matahari sebagai yang segalanya. Nah, karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasa itu setan, orang terus menghadap matahari. Pas menghadap karena belum ada agama tentu dengan arti menyembah atau mendewa. Nah, Islam itu jangan sampai mirip-mirip kayak. Nah, caranya mirip blas. Oh, coba sholat. Ada gue ngopi, tandung nggak empuk, paham ya? Jadi orang gunanya santai-santai negeri itu rokokan. Ben caramu ya haram Allah. Wong haram liyane ya pirang. Cara baca kula ngoten. Gus kula tetep rokok. Lah jare mu'i rokok haram. Malah Gus sing haram ra rokok tok bodoni ya haram to wong itu haram. Wis biasa Gus nglakoni haram. Malah parah. Sing haram ra iku tok. Apa yang kena aliran-aliran sesat itu Pak. Paham ya, jadi waktu ngaji ini sampai ngerti. Jadi saya mohon ya, kalau ngaji bertaruh tenan di depan Tuhan. Kalau istikharoi, kalau pikir, kalau bikin paket ini, kalau istikharoi, kalau pikir. Memang bid'ah itu tinggal satu saja lah. Kita harus jauh, yaitu gampang tahlilus. Terus tak sampai stand gremeng ya lah. Nara cocok bisa gremeng itu ngerasani ngajak bolo-bolo, sing ringan-ringan. Kali rasa cocok bertua mantu, rasukuan, ngurah jelas, itu kan ringan tuh.
Misalnya mbak kiai partai ini itu, maksudnya piye kok milih partai? Maksudnya raja, saya raja lah orang ngelakoni kan jelas. Kanggo sing ngelakoni ya jelas hitung-hitungan itu. Oh, ngomongnya orang ngelakoni ya orang hitung-hitungan. Kanggo sing ngelakoni ya jelas. Nanti kalau kertas kok ikut jadi anak buat derek nyalek ta apa gak. Lalu nambah laris, gara-gara kalau jago peragi politik, jadi tamu kulo kayak kata, tapi tak pisau ya mereka. Aku lama, tak tahu hukum tak jawab bang. Tak tahu partai-partai pisolihin, anti partai dolimin. Nanti kalau tak, berarti jenengan golput, orang ya tetap milah, tapi separuh aja. Tahu? Separuh. Kontrol terus nongke. Eleng-eleng ya, inna bukat ahdatu. Padahal orang-orang itu sing disebut Nabi laya ridu alaiya sopo aqwamun pira-pira kaum a'rifuhum wa ya'rifu. Mereka saya tahu dan mereka juga tahu tak? Iku wae akibatnya sumayu halu baini wa bain. Itu ngendikane ulama teng sarah-sarah itu karena mereka mudah tahlilun. Sama jangan terprovokasi sama bid'ah di luar tahlil itu ringan. Ringan. Ora ada akibat popo, tadi udah ngeri tuh. Masa Rukin kiri lah, bupati ini terbujurnya kelaparan tuh. Mungkin zaman anak bujurnya sering kelaparan. Malah bupati ini. Umar parah tuh. Oh, zaman ditanggung di kelanangnya sering kok. Parah sama bupati ini. Harus ini repot temen barang malah repot. Soalnya ini pesawat, lagi untuk orang ganti ini. Tapi kan gak mungkin deh.